Bab 2670 sampai 2672. Chen Ping mengabaikan Zeyan, tapi menatap mereka dengan dingin. Saat ini, Liu Ruyan sudah melarikan diri, dan Chen Ping tahu bahwa dia pasti akan mengundang tetua ketiga. Selama tetua ketiga tiba, maka dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Zeyan juga mengerti bahwa tidak baik baginya untuk menunda-nunda. Lagi pula, Liu Ruyan melarikan diri, dan kemungkinan besar sejumlah besar biksu akan tertarik untuk mengejar dan membunuh mereka. Nak, tidak peduli sihir apa yang kamu tahu, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Nyala api di Zeyan naik lagi, siapa bilang aku akan kabur? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat pedang pembunuh naga, Gail Wind Slash. Chen Ping tiba-tiba berteriak, pedang pembunuh naga di tangannya, cahaya pedang terus naik, dan langit ditiup, perlahan-lahan mulai terkoyak oleh cahaya pedang. Cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba bergerak ke arah Zeyan, dan pada saat yang sama, kekuatan tiga klan di tubuh Chen Ping mengalir keluar seperti air pasang. Kali ini, Chen Ping tidak menahan sedikit pun, dan mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya, meningkatkan kekuatan pedang ini hingga ekstrim. Jalan berdengung, kekosongan bergetar, cahaya pedang yang menakutkan sepertinya membuat lubang di langit. Melihat pedang Chen Ping seperti ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Kekuatan menakutkan semacam ini benar-benar hanya seorang kultivator di alam transformasi. Zeyan, seorang kultivator kelas 3 di alam komposit, mulai menabuh genderang di dalam hatinya saat ini. Karena pedang Chen Ping terlalu mengejutkan, setelah absen sebentar, Zeyan bereaksi, tubuhnya langsung berubah menjadi bola api, dan bukannya mengikuti Chen Ping secara langsung, dia mundur dengan cepat. Tetapi ketika Zeyan mundur, dia menemukan bahwa pedang yang awalnya menebasnya telah berubah arah dan menebas langsung ke arah bawahan itu. Zeyan terkejut, dan langsung mengerti bahwa pedang Chen Ping tidak ditujukan pada dirinya sendiri, tetapi ditujukan pada beberapa anak buahnya. Cepat bersembunyi, Zeyan meraung, tapi sudah terlambat bagi bawahan itu untuk bereaksi, dan cahaya pedang yang terang telah tiba di depan mereka. Beberapa orang meraung pada saat yang sama, semburan api mulai membakar tubuh mereka, dan api yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi perisai. Mereka ingin menggunakan ini untuk menahan pukulan Chen Ping. Cahaya pedang yang terang langsung menebas beberapa bawahan Zeyan. Di bawah cahaya pedang yang menakutkan ini, perisai api yang meletus oleh bawahan Zeyan rapuh seperti kaca dan hancur dalam sekejap. Bersamaan dengan suara keras, sebuah lubang besar yang dalam muncul dalam radius ratusan meter. Seluruh gunung bergetar, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Asap dan debu di seluruh langit naik ke langit, menutupi langit dan matahari, dan hampir tidak mungkin untuk melihat apapun. Hati Zeyan menegang, dia tahu bahwa di bawah serangan yang begitu mengerikan, bawahannya akan berada dalam bahaya. Asap dan debu menghilang perlahan, Zeyan buru-buru melihat ke dalam lubang yang dalam. Tapi ketika dia melihat pemandangan di lubang yang dalam, dia tertegun lagi. Karena dia melihat bahwa beberapa bawahannya telah berubah menjadi tumpukan daging cincang saat ini, dan dia tidak tahu siapa sama sekali. Hanya beberapa kelompok api yang tersisa menari dan terbakar. Melihat gugusan api, Chen Ping mengulurkan tangannya, dan nyala api langsung mencapai tangan Chen Ping. Melihat api di depannya, Chen Ping tahu bahwa ini pasti ditinggalkan oleh bawahan Zeyan setelah kematian mereka. Itu harus seperti pil emas biksu atau pil monster beast. Beri aku api hati mereka. Zeyan melihat bahwa Chen Ping telah menghilangkan kumpulan api itu. Jadi dia berteriak pada Chen Ping. Selama api jantung kehidupan tidak padam, Zeyan masih memiliki cara untuk menghidupkan kembali bawahan ini. Ini trofi saya, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Chen Ping mencibir, lalu melemparkan kumpulan api itu ke dalam cincin penyimpanan. Jika kamu tidak memberikannya padaku, maka matilah. Zeyan membuka matanya lebar-lebar, dan matanya penuh amarah.
Chen Ping telah membunuh semua bawahan yang dia bawa, dan dia tidak akan pernah membiarkan Chen Ping pergi jika dia tidak menahan satu pun dari mereka. Merasakan aura menakutkan dari Zeyan, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dengan erat. Alisnya sedikit berkerut, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Serangan pedangnya barusan hampir menghabiskan kekuatannya. Sekarang Chen Ping mungkin tidak dapat mempertahankan beberapa gerakan lagi saat bertarung dengan Zeyan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba dua sosok mendekat dari jauh. Zeyan, kamu kultivator iblis, aku tidak berharap kamu masih hidup. Jauh, aku mendengar suara tetua ketiga. Ketika tetua ketiga dan Liu Ruyan yang dilihat Zeyan datang, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tetua ketiga, apakah kamu mengenal orang ini? Chen Ping bertanya dengan sangat aneh. Dia tidak mengerti bagaimana tetua ketiga mengenal kultivator iblis ini. Tentu saja, Sekte Jade Cauldron kami juga berpartisipasi dalam kelompok pembudidaya setan yang mengejar dan membunuhnya saat itu. Dikatakan pada awalnya bahwa orang ini telah dibunuh. Saya tidak tahu bagaimana dia masih hidup. Kata tetua ketiga. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga, Chen Ping berpikir sejenak dan berkata, "Tetua ketiga, siapa yang mengatakan bahwa Zeyan sudah mati?" Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba menjadi tercerahkan, dan dia akhirnya mengerti mengapa Zeyan ingin membunuhnya. Lagi pula, dia tidak memiliki keluhan dengan Zeyan, dan dia bahkan belum pernah melihatnya. Sekarang Zeyan menginginkan hidupnya sendiri. Pasti itu dihasut oleh seseorang. Waktu Chen Ping di alam surga manusia singkat, dan dia tidak memiliki banyak musuh bebuyutan, dan tidak banyak orang yang menginginkan nyawanya. Satu-satunya yang ingin bunuh diri adalah tetua kedua. Tampaknya tetua kedua berbohong. Tetua kedua tidak membunuh pembudidaya iblis, tetapi menyembunyikannya di penangkaran. Sekarang dia dibebaskan untuk membunuhku untuk membalas dendam. Pantas saja aku tidak mengenal orang ini, tetapi ketika aku bertemu dengannya bunuh saja. Kata Chen Ping datar. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia segera melihat ini dan berkata, "Zeyan, apakah kakak laki-laki saya menyelamatkan Anda dan sekarang mengirim Anda untuk membunuh Tuan Chen? Menurut Anda, apakah saya akan memberitahu Anda?" Zeyan mendengus dingin, dan kemudian dengan lambaian tangannya, semburan api membumbung ke langit. Chen Ping dan tetua ketiga mundur dengan cepat, sementara Zeyan mengambil kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Zeyan tahu bahwa dengan kekuatannya, jika dia ingin berurusan dengan Chen Ping dan yang lainnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengangkat pedangnya dan mengejarnya. Melihat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan juga buru-buru mengejarnya. Selama Zeyan tertangkap, penatua kedua akan dituduh menyembunyikan penggarap setan. Pada saat itu, Chen Ping tidak perlu melakukan apapun, dan aturan Sekte Kuali Giok akan membuat penatua kedua mati. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, di mana para pembudidaya setan diteriaki dan dipukuli oleh semua orang, berani menyembunyikan pembudidaya setan secara pribadi dan bekerja sama dengan pembudidaya setan adalah hal yang paling tidak tahu malu. Zeyan lari dengan sangat cepat, seolah menginjak roda panas. Namun, Chen Ping dan tetua ketiga tidak lambat, dan mereka juga terbang melawan angin, mencoba mengejar. Tapi ini menyakitkan bagi Liu Ruyan. Kekuatan Liu Ruyan masih sedikit berbeda, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Segera, Liu Ruyan tertinggal jauh. Liu Ruyan sedikit cemas saat ini. Jika Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri dan hanya dia yang tersisa, Liu Ruyan benar-benar takut bertemu orang lain. Jika dia bertemu murid lain dari Sekte Kuali Giok dan mengenali mereka, maka Liu Asap Ruyan merepotkan. Hu Yixiao tidak akan pernah melepaskannya. Saat Liu Ruyan menggertakkan giginya dan mengejar dengan putus asa, Chen Ping berbalik ke sisi Liu Ruyan, dan segera meraih tangan Liu Ruyan. Chen Ping juga sepertinya memikirkan bahaya Liu Ruyan berlari sendirian, jadi dia berbalik. "Pegang aku akan membawamu." Setelah selesai berbicara, Chen Ping menjepit Geil Art,
dan kakinya terbang melintasi rumput. Merasakan kehangatan di tangan Chen Ping, Liu Ruyan merasa terobsesi dengan wajah tegas untuk sesaat. Segera, beberapa orang mengejar ke dalam hutan, dan Zeyan tiba-tiba berhenti tidak jauh, dan berhenti melarikan diri. Melihat ini, Chen Ping juga buru-buru menghentikan sosoknya. Zeyan ini tiba-tiba berhenti berlari, pasti ada penipuan di dalamnya. Saya melihat Zeyan menatap Chen Ping dengan santai. Anakku, saya ingat kamu. Saya pasti akan membalaskan dendam bawahan saya. Setelah berbicara, api di tubuh Zeyan tiba-tiba mengalir seperti air. Saya melihatnya mengalir dari tubuh ke tanah. Itu mulai terbakar di bawah kakinya, dan sebuah pola di tanah bersinar dengan cemerlang. Arai teleportasi, Chen Ping tiba-tiba tampak terkejut, dan kemudian berteriak dengan keras, "Jangan coba-coba lari." Chen Ping melompat memegang pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke Zeyan. Tapi ketika cahaya pedang mencapai Zeyan, tubuh Zeyan benar-benar memancarkan cahaya putih. Lalu cahaya putih itu menghilang, dan tubuh Zeyan juga menghilang. Sialan, biarkan dia kabur. Orang ini cukup berhati-hati, dia bahkan menemukan jalan keluar, dan mengatur formasi teleportasi di sini. Melihat Zeyan kabur, Chen Ping mau tidak mau mengutuk. "Tuan Chen, ayo cepat kembali. Tadi ada keributan besar. Jika seseorang datang dan menemukan wanita tertua, itu akan sedikit merepotkan." Penatua ketiga berkata kepada Chen Ping, "Oke, ayo pergi." Chen Ping mengangguk, lalu ketiganya kembali ke gua rahasia. Di dalam gua, setelah mengubah penampilan Liu Ruyan, mereka bertiga kembali ke kediaman tetua ketiga bersama. Liu Ruyan melihat ke kediaman Zhongmen yang dulunya makmur, tetapi sekarang itu adalah pemandangan yang bobrok, dan para murid hanya tinggal dengan tiga tetua yang menempel padanya, matanya penuh dengan air mata. Tapi Ruyan Liu tidak bisa menunjukkannya, dia tidak bisa membiarkan orang lain meragukan identitasnya. Sekarang identitas Liu Ruyan adalah murid yang baru direkrut dari tetua ketiga. "Nona, karena Kuang Biao menghancurkan banyak rumah beberapa waktu lalu, jadi rumahnya agak sempit sekarang, kamu bisa tinggal bersama Tuan Chen untuk sementara. Kamu sekarang laki-laki, jika aku menyiapkan kamar terpisah untukmu. Saya khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain." Penatua ketiga berkata kepada Liu Ruyan, nyatanya, Liu Ruyan tahu apa maksud tetua ketiga, dan alasan mengapa dia mengatur seperti ini hanyalah untuk menciptakan peluang bagi mereka berdua. "Oke." Liu Ruyan mengangguk, lalu memandang Chen Ping dan bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang kita berdua tidur bersama?" "Baiklah kalau begitu, saya akan menyiapkan beberapa ramuan obat untuk membantu Tuan Chen mendapatkan kembali kekuatannya." Penatua ketiga berbalik dan berjalan keluar setelah selesai berbicara. Chen Ping duduk bersila di tanah, mulai menjalankan formula, dan terus-menerus mengisi kembali kekuatan fisiknya. Kolam obat akan segera dibuka, dan dia harus memulihkan kekuatannya ke puncak secepat mungkin. Liu Ruyan memandang Chen Ping dengan tenang, dan perasaan berdenyut itu kembali lagi. Apalagi saat mengejar Zeyan, Chen Ping melangkah maju dan menggandeng tangannya untuk mengejar bersama. Liu Ruyan tidak bisa berhenti memikirkan perasaan itu. "Orang macam apa kamu?" Liu Ruyan bergumam pada dirinya sendiri. "Apakah kamu sudah cukup melihat? Jika kamu sudah cukup melihat, istirahatlah." Pada saat ini, Chen Ping berkata perlahan. Kalimat ini langsung mengejutkan Liu Ruyan. Dia mengira Chen Ping telah memasuki kondisi kesurupan, tetapi dia tidak ingin ditemukan oleh Chen Ping dengan mengintip dirinya sendiri. Wajahnya memerah seperti asap, dia bergegas ke tempat tidur dan menutupi kepalanya dengan selimut. Chen Ping membuka matanya, memandang Liu Ruyan, tersenyum tipis, dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Waktu berlalu dengan cepat, Chen Ping duduk bersila dan tidak bangun. Liu Ruyan juga hidup dalam pengasingan untuk menyembunyikan identitasnya, dan menemani Chen Ping untuk bermeditasi dan berlatih. 3 hari kemudian, hari ketika kolam obat dibuka akhirnya tiba,
dan Hu Yixiao juga memikirkannya selama 3 hari sebelum kembali ke sekte.